kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini adalah teks berita. Apa itu teks berita? Ada yang tahu? Yaitu teks yang berisi tentang suatu peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, internet, dan media lainnya. Dan struktur teks berita ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga sumber berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa menceritakan tentang terjadinya terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara berurutan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau di akhir berita. Contohnya Yogyakarta atau Kompas.com. Dan unsur-unsur teks berita. Teks berita memiliki unsur-unsur. Yang pertama, what, apa, where, di mana, when, kapan, wow, siapa, dan why, mengapa, dan wow, bagaimana. Misalnya, contoh dari what, apa. Kata tanya digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan. Kalau dia where, di mana, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu sendiri. When, kapan. Misalnya, kata tanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Wow, siapa, yaitu kata orang yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Why, mengapa. Mengapa, kata tanya digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi teks berita adalah teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa. Jenis-jenis teks berita. Teks berita memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berita langsung, yaitu disebut berita langsung karena jarak waktu suatu peristiwa dengan proses peliputan tidak lebih dari suatu 2 atau 3 hari. Berita opini atau berita sekarang. Berita informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Yang ketiga, berita interpretif atau interpretiveness merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliputi tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, berita
Jenis berita ini yang ditekankan adalah why atau teks berita memiliki ciri-ciri. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga objektif, yang keempat bahan baku. Faktual berdasarkan fakta, aktual peristiwa terbaru, yang keempat objektif sesuai keadaan sebenarnya tanpa rekayasa. Yang kelima bahan baku menggunakan bahasa Indonesia standar agar mudah dipahami para pembaca. Cara membuat teks berita: 1. Memilih atau mengumpulkan informasi. Yang kedua, menentukan unsur dan struktur berita. Yang ketiga, menulis judul yang menarik. Yang keempat, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, menghindari bias atau menjaga agar berita tetap objektif. Baiklah, perhatikan dari contoh dari teks berita. Coba ya. Ayo. Baik, semalam kita kan ada berkelompok. Kamu sudah berdiskusikan, terus kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kamu. Kelompok 1. Baik, dengarkan diskusi hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bantaran sungai, warga berusaha mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, banjir terjadi akibat curah hujan dan yang kurang baik. Hingga saat ini petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan korban. Sampai sini, apakah teman-teman ingin bertanya? Ya. Apa peristiwa yang terjadi dalam baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya, terjadi banjir yang merendam permukiman warga di Medan. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Lagi yang mau bertanya kepada pengacara. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya yaitu tempat dan waktu terjadinya, yaitu di kota Medan. Terjadi sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kelompok 1, ayo silakan kelompok 2. Baik, dengarkan dari hasil diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks sekolah adalah kegiatan kerja bakti lingkungan dalam rangkaian menjaga kebersihan lingkungan. Siswa dan guru SMA Negeri 1 mengadakan di pagi Jumat pagi. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah yang membersihkan halaman halaman kelas dan taman sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Pada peristiwa kebersihan mengikuti kejiwaan kelompok tersebut. Baik, sebenarnya jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Pak. Silakan ya. Apa tujuan diadakannya kegiatan tersebut? Tujuan kegiatan yaitu untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Mas, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya.